Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Indah Sukwati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 8 mengenai materi hak atas kekayaan intelektual. Adapun anggota dari kelompok 8, untuk yang pertama ada Nayang Tansila, kedua ada Reza Maskepei, ketiga ada Indah Sukwati, dan keempat ada Aisyah Ocha, serta yang terakhir ada Saktinya Suryadi. Nah, untuk pemaparan materi pada kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama adalah hukum paten, yang kedua ada hukum merek, ketiga ada hak cipta, serta yang terakhir ada rahasia dagang. Langsung saja untuk memasuki pemaparan materi yang pertama yaitu hak paten akan dipresentasikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Oke, untuk materi yang pertama ada paten. Nah, paten ini terdiri dari 6 subbahasan pokok, di mana yang pertama mengenai ruang lingkup, yang kedua permohonan, yang ketiga pengalihan dan lisensi, yang keempat pembatalan, yang kelima paten sederhana, dan yang keenam ada PCT dan TRIPS. Oke, bisa next. Nah, yang pertama ada ruang lingkup paten. Kata paten berasal dari bahasa Inggris yaitu paten atau patent dalam bahasa Belanda. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten memiliki pengertian merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atau penemu di bidang teknologi, baik dari proses, hasil produksi, penyempurnaan produk, sampai dengan pengembangan proses atau hasil produksi dalam waktu tertentu, dan melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hal ini tercantum dalam buku saliman tahun 2021. Nah, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, mengenai ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia meliputi penemuan yang dapat diberikan paten, penemuan yang tidak dapat diberikan paten, subjek paten, hak dan kewajiban pemegang paten, dan pengecualian terhadap pelaksanaan paten. Next. Selanjutnya ada permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, di mana meliputi yang pertama, penemu atau orang yang dikuasakan berhak mengajukan permohonan paten. Yang kedua, penerimaan dan pencatatan permohonan paten oleh kantor paten. Yang ketiga, setiap permohonan hanya bisa diajukan untuk satu invensi saja atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Yang keempat, pengumuman permohonan paten. Nah, pengumuman permohonan paten ini meliputi 18 bulan setelah tanggal penerimaan paten, 18 bulan sejak permohonan dengan hak prioritas. Hal ini tercantum dalam pasal 42 dan 3 bulan untuk paten sederhana sejak tanggal penerimaan. Selanjutnya, pengajuan permintaan pemeriksaan substantif paling lambat 36 bulan sejak tanggal penerimaan paten. Dan yang keenam, persetujuan atau penolakan paten selambat-lambatnya 36 bulan sejak tanggal permohonan paten diterima. Sedangkan paten sederhana yaitu 24 bulan sejak tanggal penerimaan. Yang ketujuh, permohonan banding diperiksa Komisi Bidang Paten atau KBP
selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Setelah 1 bulan mulai diperiksa KBP dan keputusan ditetapkan paling lambat 9 bulan sejak berakhirnya jangka waktu. Selanjutnya yang ke-8, dalam hal KBP dapat menolak permohonan banding, maka pemohon dalam jangka waktu 3 bulan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan terhadap keputusan pengadilan tersebut dapat diajukan kasasi. Next. Selanjutnya ada pengalihan dan lisensi paten. Nah, pemegang paten memiliki hak khusus atau eksklusif dalam melaksanakan paten yang dimilikinya. Dan tentunya pemegang paten berhak untuk melarang orang lain untuk menggunakan hak tersebut baik untuk paten produk maupun paten proses tanpa persetujuan dari pemilik atau pemegang paten. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, yaitu pada pasal 16, yang memiliki arti bahwa pemegang paten dan pemegang lisensi itu berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga atas tindakan pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa berhak melakukan perbuatan penggunaan hak paten tanpa adanya persetujuan dari pemilik paten ataupun dari pemilik lisensi. Nah, pada pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang mengatur tentang pengalihan dan juga lisensi paten dapat dilakukan berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, paten bisa dialihkan atau beralih baik seluruhnya maupun sebagian yang dibenarkan di dalam perundang-undangan. Yang kedua, pengalihan hak tidak menghapus hak penemu atau hak inventor untuk tetap mencantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam pasal 68. Yang ketiga, lisensi adalah izin tertulis untuk melaksanakan paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Yang keempat, perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Hal ini tercantum dalam pasal 72. Dan yang kelima, lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. Next. Selanjutnya ada pembatalan paten. Nah, pembatalan paten ini diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, meliputi pembatalan paten ini dapat diajukan akibat dari batal demi hukum, kemudian batal atas permohonan pemegang paten, batal karena gugatan, dan akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal lain-lain yang berasal dari paten tersebut. Selanjutnya ada paten sederhana. Nah, setiap invensi itu memiliki hak berupa alat atau produk yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis yang disebabkan karena konfigurasi, bentuk, konstruksi, atau komponen lainnya, sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Di dalam pasal 104 sampai dengan 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang mengatur tentang hal-hal yang dapat diberikan paten sederhana. Hal tersebut mengatur di antaranya, yang pertama adalah hanya untuk satu invensi, yang kedua, invensi merupakan produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana, yang ketiga, permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya, dan yang terakhir, paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Next. Oke, selanjutnya ada PCT dan TRIPS. Nah, PCT atau Patent Cooperation Treaty merupakan traktat internasional kerjasama paten yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan, perlindungan hukum terhadap setiap invensi, memberikan proteksi dari invensi yang diinginkan dilindungi oleh suatu negara, akses bagi publik atas informasi teknis invensi baru, dan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi dari negara-negara berkembang. Selanjutnya, Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau persetujuan TRIPS merupakan persetujuan perdagangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, dalam hal ini yaitu paten dan juga merek, yang dimulai pada tahun 2015 di setiap negara anggota WTO
untuk tunduk kepada persetujuan tersebut atau persetujuan TRIPS. Nah, persetujuan TRIPS ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sejak Indonesia meratifikasikan WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai merek. Terdapat beberapa pembahasan dalam subbab merek. Yang pertama ada ruang lingkup, kedua permohonan, kemudian yang ketiga pendaftaran, keempat pengalihan atas merek terdaftar, yang kelima merek kolektif, keenam indikasi geografis dan indikasi asal, kemudian yang ketujuh penghapusan dan pembatalan, dan yang terakhir sengketa merek. Next. Yang pertama, ruang lingkup merek. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, terdapat beberapa pengertian merek, yaitu yang pertama merek. Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kemudian yang kedua, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kemudian yang ketiga, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Kemudian yang keempat, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah permohonan pendaftaran merek. Yang pertama, penolakan permohonan pendaftaran merek. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur, yaitu yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Ketiga, telah menjadi milik umum dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian ada syarat dan tata cara permohonan. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, syarat dan tata cara permohonan merek antara lain permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia. Kemudian permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran. Dan permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga adalah pendaftaran merek. Untuk yang pertama, pemeriksaan substantif. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dilakukan dan selesai dalam waktu paling lama 9 bulan. Kemudian pengumuman permohonan, menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pengumuman permohonan dilakukan dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap, kelas dan jenis barang atau jasa, tanggal penerimaan, nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek, dan contoh merek. Kemudian keberatan dan pemeriksaan kembali. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, setiap pihak dapat mengajukan keberatan selama jangka waktu 3 bulan terhadap merek dengan alasan disertai bukti yang kuat. Kemudian sertifikat merek. Sertifikat merek ini diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek atau DUM. Kemudian permohonan banding. Menurut pasal 29 sampai 32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, permohonan banding dapat diajukan tertulis kepada
kepada Komisi Banding Merek atau KBM dengan alasan yang bersifat substantif. Keputusan KBM paling lama 3 bulan, dan apabila dikabulkan, Direktorat Jenderal Haki melaksanakan pengumuman, dan apabila ditolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dalam waktu 3 bulan. Next. Yang selanjutnya adalah pengalihan atas merek terdaftar. Pengalihan hak. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena adanya pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian lisensi. Menurut Pasal 43-48 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Dirjen Haki, di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan memberikan lisensi kepada pihak lainnya. Yang kemudian adalah merek kolektif. Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa sebagai merek kolektif hanya bisa diterima apabila merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif dan ditandatangani semua pemilik merek. Kemudian dalam pasal 50-55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, semua ketentuan terhadap merek dagang dan jasa tetap berlaku, hanya yang membedakan adalah merek kolektif yang tidak dapat dilisensikan, tetapi masih dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif tersebut. Selanjutnya adalah indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis bertujuan untuk melindungi suatu barang sebagai tanda daerah asal suatu barang karena beberapa faktor keunikan yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu saja. Pendaftaran untuk indikasi geografis ini dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, lembaga yang diberi kewenangan, dan kelompok konsumen barang-barang tersebut. Kemudian indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang memenuhi ketentuan pasal 56 ayat 1 tetapi tidak didaftarkan, semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Selanjutnya adalah penghapusan dan pembatalan merek. Menurut pasal 61, penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen Haki atau atas permohonan pemilik merek sendiri. Kemudian menurut pasal 63, penghapusan juga dapat diajukan oleh pihak ketiga melalui gugatan ke pengadilan niaga. Kemudian menurut pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, bisa pula oleh pemilik merek tidak terdaftar. Gugatan tersebut diajukan kepada pemilik merek dengan mengajukan permohonan ke Dirjen Haki. Selanjutnya pengadilan niaga akan memutuskan gugatan tersebut. Yang terakhir adalah sengketa merek. Gugatan pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek barang atau jasa yang mempunyai persamaan dengan mereknya, baik gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Kasasi terhadap keputusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan langsung melalui kasasi. Hal ini dapat mempermudah dan mempercepat keputusan yang sangat diperlukan bagi dunia bisnis. Kemudian ketentuan pidana. Penuntutan pidana dapat dilakukan baik terhadap orang pribadi maupun terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran merek. Besaran ketentuan pidana tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama, pelanggaran merek sama dengan keseluruhan PDE-nya selama 5 tahun dengan denda sebesar 1 miliar. Kemudian pelanggaran yang kedua, merek sama pada pokoknya dengan PDN 4 tahun dan denda sebesar 800 juta. Kemudian pelanggaran ketiga yaitu tanda sama dan keseluruhan pada indikasi geografis dengan PDN selama 5 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Kemudian pelanggaran yang terakhir, tanda sama pada pokoknya pada indikasi geografis, yaitu dengan PDN 4 tahun dan denda sebesar 800 juta. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah hak cipta. Hak cipta ada tiga pokok pembahasan. Yang pertama itu ruang lingkup, yang kedua fungsi dan sifat, yang terakhir penyebab timbulnya pelanggaran hak cipta. Ruang lingkup. Menurut pasal 1 UU nomor 19 tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau dari pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Selanjutnya, fungsi dan sifat hak cipta. Fungsi. Menurut UU nomor 19 tahun 2002, yang pertama itu hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak pencipta karya untuk mengkontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Ini berarti siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penciptanya. Yang kedua, hak moral. Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pencipta karya. Hak moral juga dapat membuat karya akan selalu lekat dengan siapapun penciptanya. Yang ketiga, hak ekonomi. Hak ekonomi berarti pencipta karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakannya, di mana pihak yang ingin menggunakan karya tersebut dapat menjadi pemegang hak cipta dengan izin pencipta, dengan izin dengan izin oleh pencipta melalui perjanjian. Selanjutnya, sifat hak cipta. Yang pertama, hak cipta untuk kepentingan umum. Berdasarkan arti dari hak cipta dalam UU nomor 28 tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif. Mohon maaf, salah. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Yang kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan sebagian atau dialihkan secara keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu transfer dan asesmen. Yang ketiga, hak cipta dibagi atau diperinci. Divisibility. Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan cipta dan juga norma Principle of Specification dalam mencipta, maka hak cipta dapat dibatasi oleh yang pertama, waktu merupakan suatu lama produksi atau suatu barang sekian tahun jumlah ia sesuatu. Yang kedua, jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun. Yang ketiga, geografis adalah contohnya sampul kaset bertuliskan for sale Indonesia Indonesian only atau slogan Bandung Oi. Yang keempat, yang keempat, hak cipta adalah hak eksklusif. Mohon maaf, ini sepertinya ada kesalahan. Berdasarkan arti dari hak cipta dalam UU nomor tahun 28 tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif. Diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan pada pencipta atau pemilik pemegang hak. Selanjutnya, penyebab timbulnya pelanggaran hak cipta. Yang sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber pada yang pertama, masih belum memasyarakatkannya etika untuk menghargai karya cipta seorang. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut. Yang ketiga, terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai rahasia dagang. Pada rahasia dagang itu akan membahas tiga topik. Yang pertama itu ruang lingkup, kedua pengalihan hak dan lisensi, yang ketiga sengketa dagang, yang keempat pelanggaran rahasia dagang, dan yang terakhir itu ketentuan pidana. Yang pertama itu ruang lingkup rahasia dagang. Menurut pasal 1, pengertian ruang lingkup menurut pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian, hak rahasia dagang menurut pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2000, hak rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian, hak pemilik rahasia dagang Menurut pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2000, hak pemilik rahasia dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Maksudnya di sini, rahasia dagang adalah salah satu aset tidak berwujud yang memiliki nilai manfaat dan menempel kepemilikannya. Hak milik bersifat absolut bagi pemiliknya. Hak ini berlaku juga di hak milik intelektual, khususnya rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki jangka waktu aset tidak terbatas selama memenuhi unsur-unsur rahasia yang dilindungi oleh hukum. Yang kedua, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Artinya, hak pemilik untuk melarang pihak lain memanfaatkan rahasianya disebabkan pengguna tanpa hak atau izin. Tindakan tersebut termasuk tindakan yang tidak beritikat baik dan merugikan pemilik. Jika rahasia dagang mengalami kebocoran, maka perlindungan rahasia dagang hilang. Apabila diketahui oleh kompetitor, mengakibatkan pendaftaran tanpa hak dan terjadi persaingan yang curang. Kemudian pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak menurut pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2000 itu terdiri dari 5. Yang pertama itu pewarisan. Secara umum ada 3 unsur pewarisan. Yang pertama itu pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggalkan warisan. Yang kedua itu harta warisan. Artinya harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Yang ketiga itu ahli waris, adalah orang yang menerima harta warisan. Yang kedua hibah. Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah adalah penyerahan suatu benda secara cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali dan sah ketika masih sama-sama hidup. Contohnya, seorang juragan tanah menghibahkan tanahnya untuk kuburan masyarakat. Yang ketiga, wasiat. Menurut kompilasi hukum Islam, bab 1 ketentuan umum, pasal 171, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Yang keempat, perjanjian tertulis. Contoh perjanjian tertulis yaitu perjanjian kerja, di mana perjanjian ini memberikan hak bagi pihak dengan siapa pemilik membuat perjanjian untuk memiliki akses penuh terhadap informasi yang dirahasiakan. Dan yang terakhir itu sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi. Menurut pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2000, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang rahasia dagang kepada pihak lain melalui perjanjian berdasarkan pada pemberian hak atau bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Ketentuan lisensi ada 3. Yang pertama, lisensi wajib dicatat pada Dirjen Hak Intelektual. Yang kedua, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang menimbulkan kerugian perekonomian Indonesia atau persaingan usaha tidak sehat. Ini tertera dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang terakhir, perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Pembahasan yang ketiga yaitu sengketa dagang. Menurut pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2000 dalam buku saliman, pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang. Berupa yang pertama itu gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi adalah upaya untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang dialami oleh penggugat melalui putusan pengadilan. Yang kedua itu penghentian semua perbuatan sebagaimana pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2000. Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri atau para pihak melalui inisiatif arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Next. Pembahasan yang keempat yaitu pelanggaran rahasia dagang. Menurut pasal 13-14 UU Nomor 30 Tahun 2000, pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari keputusan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pembahasan yang terakhir itu ketentuan pidana. Menurut pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2000 terhadap pelanggaran hak rahasia dagang, maka akan dilakukan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 300 juta, serta tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan delik aduan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kemudian tempat dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan dan sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa langsung menuliskan pertanyaannya itu di kolom komentar dari YouTube. Oke, sebelum saya tutup, saya akan meringkas sedikit materi mengenai hak atas kekayaan intelektual. Nah, hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melindungi karya-karya intelektual yang mereka ciptakan. Nah, hak ini mencakup berbagai jenis karya intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Tujuan dari perlindungan hak ini adalah untuk mendorong inovasi dan kreativitas serta memberikan penghargaan dan insentif ekonomi bagi para pencipta karya intelektual. Perlindungan hak ini memungkinkan pemegang hak untuk mengendalikan penggunaan, produksi, dan distribusi karya intelektual mereka serta mencegah orang lain untuk menyalin atau mengambil keuntungan dari karya tersebut tanpa izin. Nah, dalam perlindungan hak ini sudah terdapat berbagai aturan dan peraturan yang berbeda pastinya dari setiap hak karya intelektual tersebut. Nah, kesimpulannya, haki ini adalah bagian penting dalam dunia bisnis dan industri. Perlindungan haki ini memungkinkan para pencipta karya intelektual untuk mengontrol penggunaan dan mencegah penyalahgunaan karya tersebut oleh pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berkaitan dengan haki sangat penting bagi para pencipta karya intelektual dan pelaku bisnis yang ingin menjaga dan memanfaatkan kekayaan intelektual mereka. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang salah ataupun itu disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf mewakili teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.